Dulu di dadaku selalu tergantung suling tulang. Aku pernah memberitahu Liu Sisi, begitu aku meniup suling tulang. Itu berarti aku benar-benar kecewa padamu, dan kawanan serigala yang membesarkanku sejak kecil akan menjemputku, dan aku akan selamanya menghilang dari duniamu. Dia ketakutan dan bersumpah padaku hari itu bahwa dia akan melindungiku seumur hidup. Dan untuk berterima kasih kepada kawanan serigala yang telah mengadopsiku, dia mengusir semua musuh alami mereka dalam radius ratusan mil dan mengatur tim penjaga untuk padang rumput tempat mereka berlari. Khusus untuk melindungi keselamatan kawanan serigala. Tapi hari itu, hanya serigala betina yang membesarkanku. Aku sudah memberitahumu bahwa aku dibesarkan oleh kawanan serigala sejak kecil. Apa bedanya kamu memperlakukan ini dengan melihat ayahku? Tapi Liu Sisi hanya tanpa acuh tak acuh. Mata Zhang Yida ini menatapku. Kamu jelas merupakan binatang buas yang aku bawa kembali dari suatu tempat yang tidak ku ketahui. Dan kamu masih ingin berbohong padaku dengan kata-kata ini. Serigala betina masih menggunakan tubuh berdarahnya untuk menyerangku. Aku merangkak mendekat dan memeluknya. Awalnya, untuk membalas budi keluarga Liu kepada suku serigala, aku secara sukarela tinggal di sini. Kamu tidak tega aku berlari ratusan kilometer untuk mengejarku ke Meicheng dan ingin menyakitimu. Malam itu, aku memeluk serigala betina dan bersujud beberapa kali di depan papan Zhangbo. Zhangbo, kebun binatang keluarga Liu telah tersebar di seluruh negeri dan tidak lagi membutuhkan kemampuanku untuk menguras energi hewan. Aku seharusnya sudah pergi sejak lama. Aku hendak meniup suling tulang di depanku, tetapi dia meronta dan menghalanginya. Suku serigala tahu bagaimana membalas budi. Keluarga Liu menampung hewan tua, lemah, sakit, dan cacat, memberi suku serigala rumah. Aku tahu. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin aku kembali ke keluarga Liu. Kain kafan itu tampak asam. Kerangka putih busuk yang direndam mengibaskan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak berdaya untuk mengubah keadaan. Dokter, dia dulunya adalah serigala tercepat di hutan. Gagal membalikannya tidak berarti dia harus mati. Aku menangis dengan egois. Serigala jantan mengulurkan anggota tubuhnya yang cacat, ingin membantuku menghapus air mata, dan kemudian menyadari bahwa dia telah kehilangan cakarnya. Seluruh pemakaman menjadi berantakan. Aku menjaga serigala jantan sepanjang malam dan akhirnya tertidur karena menangis. Dengan suara keras, pintu ditendang terbuka. Kepala pelayan menarikku ke depan aula keluarga Liu. Zhang Yida berbaring dengan malas di sofa, tampak seperti sekarat. Aku baru saja akan bangun, tetapi Liu Sisi menamparku dengan keras. Yida melakukan survei di alam liar. Tetapi digigit oleh binatang buas yang tidak tahu berterima kasih ini. Katakan, apakah kamu yang menyuruh mereka melakukannya? Dia menunjuk ke kandang besi di sampingnya. Baru kemudian aku melihat beberapa anak serigala meringkuk di dalamnya. Mereka dipukuli hingga kulit dan daging mereka pecah dan hampir mati. Aku menahan bengkak di wajahku dan merangkak. Di depan kandang, aku ingin membebaskan mereka, tetapi kepala pelayan menarikku beberapa meter jauhnya. Liu Sisi terdiam. Kamu tidak peduli pada orang yang terluka karena kamu, malah peduli pada binatang-binatang ini. Kubur hidup-hidup mereka. Aku menyeret tubuhku dan berjuang ke depan kandang. Anak serigala itu memiliki gelang kaki yang kupasang sendiri. Mereka adalah yang kulahirkan sendiri di hutan. Cakar lembut di telapak tanganku seperti menyuruhku untuk tidak khawatir, tetapi lolongan sedih membuat hatiku sakit. Aku menggertakkan gigi dan menatap Liu Sisi dengan marah. Bukan mereka yang melukai Zhang Yida. Mereka bilang aku melihat Zhang Yida diculik. Mereka menakut-nakuti orang jahat dan menyelamatkannya. Liu Sisi tertegun sejenak, matanya menunjukkan keraguan. Zhang Yida segera bangkit dengan lemah dan meraih tangan Liu Sisi. Jelas-jelas binatang-binatang inilah yang melukaiku. Sisi, kapan aku pernah berbohong padamu? Pasti dia sedang berpura-pura lagi. Mana ada orang yang bisa mengerti apa yang dikatakan hewan? Jika dia benar-benar mengerti, apakah dia akan membiarkan ular peliharaannya menggigitmu? Bukankah itu semakin membuktikan bahwa dia sengaja menyakitimu? Liu Sisi menatapku dengan marah, lalu memerintahkan orang untuk mengangkat seluruh kandang ke belakang gunung villa. Sebelumnya, untuk menemukan cara menyelamatkan Liu Sisi, aku digigit ular itu hingga penuh luka. Tetapi hasilnya sia-sia. Ular itu sama sekali tidak berbisa, dan ular ekor sungai yang biasanya jinak tiba-tiba menyerang Liu Sisi. Aku tidak bisa memahaminya. Belum selesai aku berbicara, Liu Sisi mendekat dan mencengkeram leherku. Seolah ingin mencekikku sampai mati. Lalu bagaimana aku bisa keracunan parah, Puting? Berbohong juga ada batasnya. Jika bukan karena serum yang dibawa Zhang Yida, aku sudah mati. Aku melepaskan tangannya, meniru posisi serigala untuk menyerang, dan ditendang ke kandang. Cihya. Semua orang ketakutan dan tidak berani mendekat. Siapapun yang berani menyentuh mereka, langkahi dulu mayatku. Melihat gerakanku aneh, mata Liu Sisi berkedip, nadanya melembut. Aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Mengapa kamu begitu peduli pada binatang-binatang ini, bahkan meniru mereka? Hatiku penuh kepahitan. Dulu, karena aku menyukai hewan, dia mengizinkanku di villa. Memelihara berbagai macam hewan dan memujiku seperti anak serigala yang lucu. Sejak dia digigit ular berbisa.
Semua teman-temanku dikirim pergi, hanya ayah serigala yang menemaniku. Tetapi sekarang dia bilang tidak mengerti aku. Aku meraung, tidak membiarkan mereka mendekat, tetapi kepalaku tiba-tiba dihantam dengan keras. Pandanganku menjadi gelap dan aku pingsan. Saat terbangun, kulit kepalaku terasa sakit sekali. Aku memegangi kepalaku tanpa henti. Rong Nie. Terdengar suara dingin yang familiar di telingaku. Bukankah sudah kubilang cukup sampai di situ? Mengapa dia belum sadar sekarang? Pengurus rumah tangga memapah Liu Sisi sambil meminta maaf berulang kali. Melihatku bangun dia segera mengkritik Liu Sisi. Dia berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Baru saja akan duduk, dia berhenti, tidak bisa menahan diri untuk menyindirku. Sekarang baru tahu sakit kepala? Bukankah tadi merasa hebat? Binatang-binatang itu sudah mati. Kamu pergi minta maaf pada Zhang Yide dengan baik. Masalah ini bisa dianggap selesai. Aku mencengkeram ujung pakaiannya dengan suara bergetar. Liu Sisi, mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kilatan dingin melintas di mata Liu Sisi. Dia melepaskan tanganku. Zhang Bofeng menjadi orang ketiga dan menyebabkan ibuku meninggal. Kamu adalah anak haram yang dibawanya kembali, dan melepaskan ular berbisa untuk menelan harta keluarga kami. Masih mau bagaimana lagi padamu? Aku sudah bilang selama kamu patuh, aku bisa membiarkanmu hidup dengan baik di keluarga Liu. Kamu malah berulang kali menghinaku demi binatang-binatang itu. Zhang Bo sama sekali bukan orang ketiga, ibumu bunuh diri, dan dia serta orang tua. Baru saling mengenal karena mencintai binatang. Melihat punggungnya, aku merasa sangat kecewa. Beberapa tahun lalu Zhang Bo melakukan penelitian di alam liar. Menembak pemburu yang menembakku, dia mendekatiku dengan hati-hati. Baru kemudian terkejut menemukan. Aku adalah seorang remaja telanjang, aku menyeringai dan menggeram kepadanya, tetapi dia mengulurkan tangannya kepadaku. Sejak saat itu dia mengajariku membaca, berjalan tegak, dan melalui kekuatan finansial keluarga Liu. Memperluas habitat kawanan serigala yang luas, dan aku menggunakan kemampuanku yang unik untuk berkomunikasi dengan hewan, membantunya mendapatkan banyak data langka. Membuat keluarga Liu menjadi yang terdepan di dunia dalam penelitian hewan, dan memperoleh banyak paten. Dia membawaku kembali ke keluarga Liu, beberapa tahun kemudian aku dan Liu Sisi saling mencintai, dia menggandeng tanganku dan berkata hanya mau menikah denganku. Sampai teman masa kecilnya, Zhang Yida, kembali dari luar negeri, membawa beberapa foto ibunya berselingkuh dengan Zhang Bo. Dan tiba-tiba mengalami keracunan, sejak saat itu Liu Sisi seperti berubah menjadi orang lain, memperlakukanku sebagai musuh. Asisten Zhang Bo yang paling aku percaya masuk, wajahnya muram. Tuan Muda Fu, masalah ini sudah saya selidiki dengan jelas, Anda harus mempersiapkan diri secara mental. Asisten menyerahkan data kepadaku. Foto-foto itu membuatku hampir tidak bisa berdiri. Saat menikah, Liu Sisi dengan jelas bersumpah dan berjanji kepadaku bahwa keluarga Liu hanya akan mengirim anak-anak hewan yang ditinggalkan orang tua. Dan hewan yang tidak memiliki kemampuan berburu ke kebun binatang untuk ditempatkan, dan tidak akan pernah menggunakan pelatihan jinak untuk melakukan pertunjukan berbahaya. Tetapi data menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun keluarga Liu membangun kebun binatang di mana-mana, mengatasnamakan kesejahteraan hewan, dan menangkap hewan langka di mana-mana. Untuk memperluas jenis kebun binatang, foto-foto berbagai macam hewan, berdesakan di kandang sempit. Tidak bisa menegakkan tubuh, mereka menggunakan rotan untuk memaksa harimau melompati lingkaran api, memaksa monyet menahan napas di bawah air. Caetah dicabut gigi taring dan cakarnya untuk berfoto dengan orang-orang, beruang coklat dikunci dengan rantai baja tidak bisa bergerak, setiap hari diambil empedunya. Anggur murah dan tidak berguna menghiburku, yang mahal dijual murah ke sirkus. Banyak hewan malang di foto itu. Binatang buas adalah teman masa kecilku. Aku ingat betapa menyenangkannya berlari di hutan bersama. Sekarang, mata mereka penuh ketakutan. Karena kebakaran hutan, mereka kehilangan habitatnya dan terluka parah. Awalnya aku mengira kebun binatang keluarga Liu bisa menjadi tempat berlindung. Tanpa diduga, aku mengirim mereka ke neraka dengan tanganku sendiri. Habitat liar asli juga telah dikembangkan menjadi area berburu orang kaya. Melihat mereka memegang kepala binatang di tangan mereka dan menunjukkannya ke kamera, akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk muntah karena jijik. Aku menyebabkan semua ini. Asisten itu dengan cemas membantuku, Tuan Muda. Melindungi hewan adalah ide Zhang Bo seumur hidup. Sekarang, kami hanya bisa mengandalkanmu. Aku mengangguk sambil menggertakkan gigi. Aku akan membawa pergi ayah serigala, meniup seruling tulang, dan membiarkan keluarga Liu menuai akibatnya. Ayah serigala aku tempatkan di rumah yang terkunci. Aku berjalan pincang ke pintu, tetapi yang aku lihat hanyalah jejak darah dari rumah ke belakang villa. Aku merasa tidak enak dan bergegas. Sebelum aku meninggalkan halaman, aku mendengar suara Liu Sisi datang dari kamar. Jika kamu menginginkan kulit serigala, aku akan mencarikannya untukmu. Mengapa? Zhang Yida berkata dengan marah. Serigala tua ini menyeret anak-anak kecil yang dikubur itu ke dalam rumah. Itu membuat seluruh tempat berlumuran darah. Aku sangat ketakutan ketika aku keluar. Aku harus melampiaskan amarahku. Sisi, lihat jaket kulit serigala yang aku kenakan ini.
Itu bisa dipakai saat ulang tahun kebun binatang. Sambil berkata, Zhang Yida mengulurkan tangannya ke bawah rok wanita itu. Liu Sisi juga dengan cemas mendekat. Kamu benar-benar nakal. Aku menendang pintu hingga terbuka. Zhang Yida mengulurkan kulit serigala dengan warna yang sama dengan perut serigala. Liu Sisi bergelayutan di pinggangnya. Aku menjadi gila dan bergegas maju, ingin merobek kulit serigala dari tubuh Zhang Yida. Tetapi aku terpana ketika melihat seruling tulang di dadanya. Mataku merah padam dan aku maju untuk mencekik lehernya. Zhang Yida. Apa yang ada di lehermu? Zhang Yida dicekik hingga urat nadinya menonjol dan dia tidak bisa berbicara. Liu Sisi mengambil kesempatan untuk menarikku ke bawah. Futing, apa kamu gila? Itu hanya serigala tua yang hampir mati. Aku akan menangkap yang lain untukmu. Seruling tulang di leher Zhang Yida terbuat dari tulang perut serigala. Sama seperti yang ada di leherku. Seruling tulang ini dapat memerintah hewan. Saat itu, perut serigala sengaja mematahkan ekor dan bahunya. Untuk aku buat, aku hanya memberitahu Liu Sisi tentang hal ini. Sekarang dia memberitahu Zhang Yida. Dan membiarkannya membunuh perut serigalaku. Zhang Yida yang tidak bermoral berpura-pura kehabisan napas, tetapi dia mengangkat alisnya ke arahku sambil tersenyum. Aku tidak peduli dengan postur manusia yang telah kupelajari selama bertahun-tahun. Aku kembali ke naluriku dan meratap di tanah. Kuku-kuku mencakar tanah hingga berdarah, Liu Sisi menjerit ketakutan, Zhang Yida mendekat dengan cepat. Dia mencubit daguku dan melihat wajahku. Tiba-tiba dia menoleh ke Liu Sisi dan berkata, tidak baik. Futing terkena kutukan serigala, jadi tingkah lakunya mirip serigala. Aku dengan marah meraih pergelangan tangan Zhang Yida. Ingin mengambil seruling tulang di lehernya. Liu Sisi masih ragu-ragu, melihat pergelangan tangan Zhang Yida memerah karena cengkeramanku. Segera memerintahkan orang untuk menahanku. Zhang Yida mengedipkan mata padaku. Kutukan serigala ini tidak sulit. Dulu aku belajar dengan para tetua di hutan hujan tropis. Bing Jue memiliki penglihatan dan penciuman 100 kali lebih sensitif daripada orang biasa. Tidak berbeda dengan serigala. Liu Sisi selalu tahu situasiku. Dia pernah berpura-pura menjadi hantu dan berbisik di telingaku, dan satu teriakan membuat gendang telingaku berdarah dan harus dirawat selama 7 hari. Dia menyesal dan menampar wajahnya sendiri, merasa sakit di depanku. Tapi sekarang, dia memperlakukanku seperti ini hanya karena persetujuan diam-diam dari Zhang Yida. Beberapa kutukan serigala. Mataku sakit dan tidak bisa dibuka. Aku hanya bisa berteriak ke udara, Liu Sisi. Kau tahu aku tidak tahan cahaya yang kuat dan suara yang bising. Apa kau benar-benar percaya pada kutukan serigala? Di tengah kekacauan, suara kakek Liu terdengar di telingaku. Aku tidak percaya. Tapi kau membuat pergelangan tangan Zhang Yida memerah. Ini hukuman yang pantas kau terima. Raungan demi raungan datang. Kepala pelayan dengan kasar membuka kelopak mataku untuk melihat langsung ke cahaya yang kuat. Liu Sisi memegangi tubuhku yang lemas, melihat darah mengalir dari sudut mata dan telingaku. Dia mengatupkan bibirnya. Bawa dia ke tempat tidur. Kemudian dia memegang pergelangan tangan Zhang Yida yang memerah karena cengkeramanku, dengan lembut menggosok dan meniupnya. Liu Sisi membawa Zhang Yida ke rumah sakit untuk memeriksa lehernya yang tergores olehku. Setelah Zhang Bo meninggal, Nyonya Liu Senior menjadi lesu. Tubuhnya baru saja pulih sedikit, dia sudah berjalan masuk dengan susah payah dengan tongkatnya. Melihat keadaanku yang menyedihkan, dia ketakutan dan tidak bisa berdiri. Futing, aku minta maaf padamu, maafkan aku, Zhang Bo. Aku telah menyerahkan Liu Sisi, keturunan yang tidak berbakti. Aku tahu kau memiliki kemampuan untuk memerintah hewan, itulah sebabnya mereka dengan patuh tinggal di pangkalan. Anak-anak berbulu itu juga karena dirimu. Tapi untuk memerintah hewan, kita harus memperlakukan mereka dengan baik, memungkinkan kita mengumpulkan data eksperimen. Baru dengan begitu keluarga Liu dapat mempertahankan posisinya di dunia penelitian dan bisnis. Melihat lelaki tua di depanku berlutut, aku tersentak, menahan rasa sakit dan berbicara. Sekarang Zhang Bo sudah pergi, kawanan serigala telah dilukai, apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Futing, ini semua salahku. Aset keluarga Liu tidak boleh hancur di tangan Liu Sisi. Aku akan mengusir Liu Sisi dari keluarga Liu. Memerintahkan tidak ada yang boleh membantunya. Kumohon, jangan pergi. Bantu keluarga Liu sekali lagi, oke? Aku memuntahkan seteguk darah segar, membelai seruling tulang di leherku dengan ringan. Zhang Yida sudah membuat seruling tulang dengan darah dan tulang suamiku serigala. Kau pergi saja memintanya. Bagaimanapun, Liu Sisi pernah berkata dia 100 kali lebih kuat dariku. Aku tidak lagi mendengarkan bujukannya. Senyum muncul di sudut bibirku, aku mengambil seruling tulang dan meniupnya dengan seluruh energi. Suara serigala merah terang membelah langit. Wajah Nyonya Liu kehilangan warna. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Tidak lama kemudian, gerbang keluarga Liu mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Pak, detik berikutnya. Gerbang itu didobrak, di tengah awan debu kuning, ada sekelompok serigala liar yang berdiri lebih tinggi dari manusia meraung. Mereka langsung menyerbu ke kamarku, melihatku lemah, mata mereka menjadi ganas dan menyeramkan.
Serigala hitam pemimpinnya licin dan mengkilap, melihat Nyonya Liu yang ketakutan dan lemas di depanku, hendak mengulurkan tangan untuk menyelesaikannya. Nyonya Liu belum pernah melihat serigala sebesar itu, sangat ketakutan hingga merangkak ke sudut dinding. Aku berbicara dengan lembut. Tidak perlu, ayo kita pergi. Serigala hitam itu berlutut di sisiku. Dengan lembut memelukku dan menaruhku di punggungnya. Dia melolong, semua serigala mengikutinya pergi tertiup angin. Meninggalkan debu yang berterbangan, malam itu, Liu Sisi menggandeng Zhang Yida. Membawa kembali anak anjing peliharaan yang baru dibeli, dia melihat gerbang keluarga Liu rusak dan tidak dapat dikenali. Dia terkejut dan masuk. Apakah ini diserang pencuri? Pintu kayu kamarku hancur di satu sisi, dia dengan cemas masuk. Tetapi tidak melihatku dimanapun. Puting, trik apa lagi yang kau mainkan? Membuat rumah berantakan? Bukankah kau hanya ingin memelihara hewan peliharaan? Aku membelikanmu seekor anak anjing. Jika kau tidak keluar, aku akan membuangnya. Tiba-tiba, dia melihat Nyonya Liu terus membenturkan kepalanya ke dinding. Darah segar mewarnai kerahnya, Liu Sisi buru-buru bergegas untuk membantunya berdiri, tetapi diludahi beberapa kali. Dasar anak tidak berbakti, Futing sudah pergi. Liu Sisi awalnya bingung. Kemudian tertawa terbahak-bahak, dia kabur dari rumah lagi? Sudah berapa kali? Dia seorang yatim piatu, bisa pergi kemana? Tenang saja, mungkin Futing adalah simpanan kecilmu itu. Kau memakai topi hijau, hanya kau yang masih menganggapnya harta karun. Nyonya Liu mendengar itu dan mengayunkan tongkatnya. Dengan keras menghantam kepala Liu Sisi. Saat itu keluarga Liu berada dalam bahaya besar, penelitian terkait hewan belum juga mengalami kemajuan. Futing diundang oleh paman sangmu untuk membantu keluarga Liu kami, dia dibesarkan oleh serigala di gunung. Dia bisa berkomunikasi dengan semua makhluk di dunia. Jika tidak, menurutmu orang lain berjaga selama setahun, sulit untuk melihat hewan langka. Bagaimana bisa tepat muncul di depanmu? Sekarang semua milik keluarga Liu hancur karena kau, binatang. Hancur total. Liu Sisi terdiam dengan mata sayu untuk beberapa saat. Tiba-tiba Nyonya Liu tua berteriak dengan marah. Aku mendapatkan data eksperimen itu dengan usaha kerasku sendiri. Lagi pula, sekarang aku punya Zhang Yida. Dia adalah ahli hewan terkenal di dunia. Liu Sisi menarik Zhang Yida yang berdiri di sampingnya ke dalam pelukannya. Zhang Yida mendongak dan tertawa. Ya, Nyonya tua. Futing hanya mengandalkan Gudi untuk berkomunikasi dengan hewan. Aku tidak hanya punya Gudi, tapi juga gelar doktor di bidang etologi. Nyonya Liu tua melihat Liu Sisi keras kepala, menggelengkan kepala dan terhuyung-huyung pergi. Sudahlah, aku sudah tua dan tidak bisa mengendalikanmu. Futing sudah pergi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mungkinkah Futing benar-benar tidak akan kembali? Dia hanya berpikir selama 3 detik. Dan kemudian berhenti lagi. Futing sangat menyukainya. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkan keluarga Liu? Pada malam hari, Zhang Yida sengaja menggosok-gosokkan diri pada gaun tidur Liu Sisi. Namun, dalam benaknya terbayang wajahku yang berlumuran darah. Kali ini sepertinya agak berlebihan. Dia mengirim pesan teks kepada asistennya. Cari seekor serigala yang sangat mirip dengan serigala yang dipelihara Zhang Yida sebelumnya. Zhang Yida di pelukannya mengenakan jaket kulit serigalanya lagi. Liu Sisi merasa sedikit kesal dan melepaskannya. Jangan pakai ini. Zhang Yida tertegun dan panik, merapikan rambutnya dan memeluknya. Sisi, kebun binatang kita akan segera merayakan hari jadi. Lupakan saja Futing itu. Liu Sisi jarang berbicara dingin padanya. Mengurus atau tidak Futing adalah urusanku. Kau hanya perlu mengkhawatirkan kebun binatang saja. Zhang Yida cemberut dan berguling ke sisi lain tempat tidur. Liu Sisi tidak menghiburnya. Keesokan harinya, Liu Sisi menjaga gerbang sepanjang hari, tetapi tetap tidak melihat jejakku. Dia menendang-nendang tanah dengan kesal. Orang bawahannya menelepon, dia segera menjawab. Tidak baik, Liu Sisi terkejut. Futing sudah ditemukan. Apakah dia mengakui kesalahannya? Hati Liu Sisi mencelos, takut mendengar kabar buruk tentangku. Bukan, ini tentang kebun binatang dan Kiki Babadi. Liu Sisi memotong perkataan orang itu. Dan berteriak dengan tidak sabar. Aku sudah bilang, yang terpenting sekarang adalah menemukan Zhang Yida kembali. Jangan laporkan hal lain kepadaku. 1 hari, 2 hari. Seminggu berlalu. Liu Sisi mencari di seluruh negeri, menggunakan koneksinya untuk mencari di daftar imigrasi. Namun tetap tidak dapat menemukannya. Dia berlutut dengan angkuh di atas batu di depan pintu Nyonya Liu tua. Ibu, mohon beritahu aku, di mana Futing pergi? Pintu Nyonya Liu tua tertutup rapat, tidak menghiraukan. Liu Sisi tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Lututnya berdarah-darah. Akhirnya dia pingsan di atas batu di depan pintu. Zhang Yida buru-buru mengangkat Liu Sisi. Demi seteguk air, dia sudah pergi sejak lama. Kamu masih punya aku. Mengapa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Menyusahkan Nyonya tua? Liu Sisi menarik tangan Zhang Yida. Dia berkata dengan lemah, kamu tidak mengerti. Aku dan Futing adalah suami istri. Bahkan jika dia membiarkan ular berbisa menggigitku,
Aku tidak pernah berpikir untuk menyuruhnya pergi. Aku hanya ingin dia patuh. Hanya patuh saja. Kemudian Liu Sisi pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dalam mimpinya, dia meraih tangan Zhang Yida dengan terengah-engah. Puting, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Zhang Yida menyembunyikan kemarahan di matanya dan berkata dengan lembut, Sisi. Aku Zhang Yida. Cahaya di mata Liu Sisi langsung padam. Dia segera melepaskan tangan pria itu. Zhang Yida menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum lagi. Hari ini adalah hari pembukaan kebun binatang. Bagaimanapun, kamu tidak bisa mengabaikan industri keluarga Liu, kan? Saat ini, Nyonya Liu tua berjalan masuk dengan tongkat. Zhang Yida ingin bangun, tetapi kepala pelayan menangkapnya dan menekannya ke tanah. Nyonya Liu tua melemparkan beberapa botol obat yang tidak diketahui di depan Zhang Yida. Ini ditemukan dari kamarmu. Bukankah kamu seorang ahli hewan? Katakan, apa ini? Begitu Zhang Yida melihat botol itu, wajahnya menjadi pucat. Dia menggelengkan kepala berulang kali dan berkata dia tidak tahu. Nyonya Liu tua melemparkan setumpuk tes lagi. Lihatlah pria yang kamu cintai ini. Betapa kejamnya dia. Data tersebut menulis bahwa satu botol adalah hormon seks ular yang dapat menyebabkan ular menghasilkan reaksi stres dan menggigit orang. Botol lainnya adalah racun ular. Konsisten dengan racun yang ada di tubuh Liu Sisi. Ada juga botol serum racun ular. Nyonya Liu tua berkata dengan sedih, Puting keracunan ular karena kamu, dan dia tidak dapat menemukan sumbernya. Dia membiarkan ular menggigit dirinya sendiri ratusan kali. Dia awalnya ingin mencoba obatnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka racun ini tidak ada pada ular. Liu Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah dengan menyakitkan. Zhang Yida berlutut dan meraih kaki celana Liu Sisi dengan mata berkaca-kaca. Sisi, aku hanya terlalu cemburu padanya. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Tapi kamu membagi hatimu untuk pria lain. Aku melakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Liu Sisi mendorongnya ke tanah dengan kasar. Aku benar-benar membuat Puting patah hati dan pergi karena wanita jalang sepertimu. Aku benar-benar pantas mati. Nyonya Liu mengeluarkan beberapa foto robek dari dadanya dan melemparkannya ke kepala Zhang Yida. Aku bilang Liu Sisi setiap hari menunjuk hidungku dan memarahiku karena berselingkuh. Ternyata kamu yang melakukan ini di belakangku. Nyonya Liu batuk dengan emosi dan melanjutkan, foto-foto yang ditunjukkan Zhang Yida padamu. Semuanya palsu. Paman Zhangmu telah mendedikasikan hidupnya untuk penelitian ilmiah, dan sering lupa potong rambut karenanya. Kemudian dia bahkan mencukur kepalanya hingga botak. Aku belum pernah melihatnya berambut. Liu Sisi tidak bisa berkata-kata karena malu. Semuanya adalah kebohongan yang dibuat oleh Zhang Yida, dan dia benar-benar mempercayainya. Dia di depan matanya demi Zhang Yida. Memotong keempat kaki ayah serigalanya yang membesarkannya dan membiarkan Zhang Yida menguliti serigala dan mengambil tulang serigalanya, mengetahui bahwa dia takut cahaya dan dingin. Dia sengaja menyiksanya sampai dia berdarah dari 7 lubang. Liu Sisi menatap pemimpin sekte di depannya, berharap bisa mati dengan membenturkan kepalanya di sini. Dia mengarahkan amarahnya pada Zhang Yida, bahwa dia dilemparkan ke dalam darah harimau yang kelaparan selama 7 hari. Zhang Yida dengan cepat bersujud dan meminta maaf, memohon Nyonya Liu untuk menyelamatkannya. Nyonya Liu dengan jijik menyingkirkannya dengan tongkatnya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi selama beberapa hari ini ketika kamu tidak peduli dengan keluarga Liu? Sejak Puting pergi, semua hewan gelisah dan terjadi banyak insiden yang melukai orang. Berita itu telah menjadi viral. Saham keluarga Liu telah jatuh beberapa kali. Bukankah Zhang Yida mengatakan bahwa dia memiliki darah Puting dan dapat menenangkan hewan? Hari ini adalah peringatan Taman Hewan. Sebaiknya dia memiliki kemampuan yang nyata. Liu Sisi mengepalkan tinjunya. Setelah lama terdiam, dia akhirnya hanya mengucapkan satu kata baik. Ketika semua ini berakhir, dia pasti akan menemukanku kembali dan meminta maaf dengan baik. Lokasi perayaan ulang tahun Taman Hewan Liu Sisi. Media berkumpul. Bisakah Anda menanggapi insiden terbaru di mana hewan di kebun binatang Liu Sisi sering melukai orang? Apa pandangan Anda? Hewan dilecehkan sebelum perilaku ini terjadi. Apakah ada pelecehan hewan di keluarga Liu? Kebun binatang Liu Sisi diklaim sebagai kebun binatang paling bahagia di dunia. Apakah itu hanya nama? Lampu kilat membuat Liu Sisi hampir pingsan. Dia sama sekali tidak berniat menjawab. Nyonya Liu berdiri dengan paksa dan berjalan ke depan wartawan. Ini semua adalah rumor palsu. Keluarga Liu kami menjalankan kebun binatang yang paling memperhatikan kesejahteraan hewan di dunia. Nyonya Liu memberi isyarat kepada seorang pengawal untuk membantu Zhang Yida naik ke atas panggung. Riasan yang indah tidak bisa menutupi luka di sudut mulut Zhang Yida. Zhang Yida di depan wartawan dengan paksa menekan ketakutan di matanya. Menampilkan senyum yang tidak enak dipandang. Saya seorang ahli perilaku hewan. Saya dapat memberitahu semua orang. Ini hanya karena cuaca terlalu panas dan hewan terlalu gelisah. Percaya bahwa semuanya akan membaik dalam waktu singkat setelah pidato pembawa acara. Pertunjukan perayaan ulang tahun dimulai. Hewan-hewan mengikuti perawat mereka dan keluar satu demi satu dari lubang pintu.
Semua orang jarang memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dekat dengan hewan. Semua orang kagum. Tiba-tiba seekor simpanse besar meninju perawat dan meraung ke arah kerumunan. Nyonya Liu panik, Zhang Yide meniup seruling. Suara menusuk frekuensi tinggi membuat semua orang di tempat kejadian menutup telinga mereka. Bahkan simpanse pun berhenti dan memeluk kepalanya. Semua hewan di tempat kejadian menatap setiap gerakan Zhang Yide. Para wartawan kagum, sungguh luar biasa. Tidak heran dia seorang ahli hewan. Dia benar-benar bisa membuat hewan patuh. Zhang Yide menjadi sombong ketika melihat ini. Apa itu footing? Biarkan Liu Sisi melihat siapa bangsawan keluarga Liu. Dia berusaha lebih keras. Suara itu menghancurkan gendang telinga. Simpanse yang baru saja memeluk kepalanya malah lepas kendali. Zhang Yide mempercepat frekuensi meniup seruling sambil berlari menuruni panggung dengan panik. Tetapi dia menginjak udara dan berguling beberapa kali ke rumput. Simpanse mengangkat kedua tinjunya dan menghajarnya dengan brutal. Raungan berbagai hewan terdengar dari kejauhan. Debu beterbangan. Wartawan tidak berani maju. Dengan kejadian yang begitu menarik, taman hewan Liu Sisi mungkin akan ditutup. Liu Sisi menyaksikan semua ini. Dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah serigala seperti orang bodoh dan memohon. Tahukah kamu di mana Footing berada? Katakan padaku, aku akan memberikan tanganku untuk kamu makan. Serigala yang kesal mengulurkan gigi tajamnya ke arah. Lengannya adalah luka besar. Lukanya begitu dalam hingga terlihat tulang, darah menyembur keluar. Liu Sisi menggigit bibirnya agar tidak berteriak, senyum muncul di wajahnya yang pucat, dagingnya untukmu. Sekarang bisakah kamu memberitahuku kemana Footing pergi? Tetapi serigala alfa sangat sombong sehingga ia memimpin kelompok serigala melompati tembok. Segera, Liu Sisi jatuh pingsan ke tanah semen, dia masih mengigau di mulutnya. Footing, aku datang, Liu Sisi ketika bangun. Sudah seminggu kemudian, kondisi tragis Zhang Yide yang digigit menjadi berita utama hari itu, dan wartawan juga menemukan taman hewan Liu Sisi. Video penganiayaan hewan, serta foto-foto dirinya menjual satwa liar secara pribadi. Orang-orang kaya dan berkuasa itu keluar untuk meminta maaf satu demi satu. Mengatakan bahwa mereka telah ditipu dan mengira itu legal, semua tanggung jawab dibebankan ke keluarga Liu. Perdagangan gelap produk hewan oleh Zhang Yide dengan memanfaatkan keluarga Liu juga terungkap. Kebun binatang keluarga Liu dalam semalam berubah dari tempat yang disebut surga bagi manusia dan hewan menjadi neraka hewan yang dicemooh semua orang. Setelah bangkrut berturut-turut, hak asuh Qixi juga dialihkan ke negara. Nyonya Liu tua jatuh sakit parah, dan Liu Sisi langsung dikelilingi oleh banyak wartawan begitu bangun. Dia mengabaikan selang yang menempel di tubuhnya. Liu Sisi melompat dari lantai 2 dan melarikan diri. Liu Sisi diam-diam kembali ke desa Liu pada tengah malam dan dengan cermat mengumpulkan sisa tulang serigala yang digunakan Zhang Yide dan meletakkannya di dalam stoples kristal emas. Dia mencari jejak serigala di seluruh dunia tanpa tidur. Dia mencatat seluruh buku catatan, entah itu hampir mati kedinginan di gua atau dikejar binatang buas dan jatuh dari gunung. Gigi patah dan lengannya patah. Dia tidak pernah berhenti mendaki gunung sampai dia mendengar lolongan serigala di tepi tebing. Aku berjalan keluar dari kedalaman dengan terpincang-pincang. Aku tidak bisa mengenali Liu Sisi di depanku lagi. Ada sepotong besar daging yang hilang di lengannya, menempel di dadanya dengan bentuk yang aneh. Sejak meninggalkan keluarga Liu, aku mengikuti kawanan serigala kembali ke hutan dan bertemu dengan beberapa dokter zoologi yang datang untuk melakukan penelitian. Mereka kagum dengan pengetahuanku tentang hewan dan kemampuanku untuk memerintah hewan. Mereka dengan senang hati merekrutku untuk bergabung dengan lembaga konservasi biologi terkenal di luar negeri dan memberikan ceramah di berbagai universitas di seluruh dunia, menjadi terkenal. Aku kadang-kadang kembali ke peternakan hutan untuk tinggal selama 2 hari. Karena perjalanannya berbahaya, sekelilingnya penuh dengan tebing curam. Setiap kali aku kembali, kawanan serigala menjagaku di sekitarku. Aku menekan perasaanku dan melihat Liu Sisi. Aku tidak menyangka dia bisa menerobos masuk ke sini sendirian. Dia juga kebetulan bertemu denganku. Hanya saja mengapa dia mencariku di sini? Begitu Liu Sisi melihatku, kakinya lemas karena kegembiraan dan dia tidak bisa berdiri. Dia hampir jatuh dari tebing, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Matanya menatapku dengan mantap. Air mata mengalir di wajahnya. Aku duduk di punggung serigala alfa dan menatapnya dengan waspada. Orang liar dari mana ini? Liu Sisi dengan panik menyeka air mata kesalahpahaman di wajahnya. Ini aku, Footing. Aku Liu Sisi. Maafkan aku. Akulah yang mendengarkan hasutan Zhang Yide dan menyakitimu. Sekarang Zhang Yide sudah mati. Jangan khawatir, dia mati dengan sangat mengenaskan. Aku sudah memberinya pelajaran yang setimpal. Dia mengeluarkan beberapa foto dari sakunya. Itu adalah foto-foto yang diambil saat Zhang Yide meninggal, tercabik-cabik oleh berbagai binatang buas. Aku tidak mengambilnya. Aku hanya memainkan ekor serigala di tanganku, menunggu dia mengatakan kalimat berikutnya. Tentu saja aku tahu apa yang akan terjadi pada Zhang Yide. Dia mengira bahwa inti dari memerintah hewan ada pada seruling tulang. Tetapi seruling tulang tidak ada artinya bagi orang yang memiliki kemampuan spiritual. Hanya alat. Bahkan tanpa seruling bambu,
Aku masih punya cara lain untuk berkomunikasi dengan hewan. Liu Sisi dengan hati-hati mengeluarkan sebuah tabung benang emas berkilauan yang bersih dari dadanya. Futing, ini adalah tulang ayah serigalamu. Aku selalu bermimpi untuk membawanya kepadamu. Hari ini akhirnya harapanku tercapai. Setelah mendengarnya, aku tenggelam dalam pikiran. Dulu, bahkan setelah membalikan seluruh keluarga Liu, aku tidak bisa menemukannya. Ternyata diambil oleh Liu Sisi. Para serigala mencium aroma familiar dari tabung itu dan segera menerkam Liu Sisi. Seekor serigala putih menatap tajam Liu Sisi, melolong dan mengembalikan tabung benang emas itu kepadaku. Serigala lain dengan ekspresi ganas menggigit leher Liu Sisi. Melemparkannya ke udara, lalu membantingnya ke tanah. Saat para serigala membuka mulut mereka yang penuh darah. Aku dengan lembut melambaikan tangan. Mereka segera mundur ke sisiku. Api menyala di mata Liu Sisi. Futing, aku tidak takut mati. Bisa mati di bawah serigalamu adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak tega melihatku mati. Nanti kita. Aku menguap. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin mereka dikotori oleh darahmu yang kotor. Aku tidak ingin mereka dicap sebagai pemakan manusia dan ditembak mati. Apalagi memakan sampah seperti Liu Sisi. Pergi sana. Apa yang harus diberikan sudah diberikan. Namun, dia berteriak dengan cemas di belakang. Serigala pemimpin membawaku dan memimpin kawanan serigala melompat ke kedalaman hutan. Sejak saat itu, kapanpun aku muncul di sini, aku bisa melihat sosok Liu Sisi. Dia tidak pernah berani berbicara kepadaku secara langsung, hanya diam-diam menatapku, berharap aku bisa memberikan satu atau dua kata. Bahkan jika itu hanya untuk serigala. Dia seperti tumbuh di pegunungan dan hutan, mendongak untuk minum air hujan saat haus. Memakan buah busuk dan daging busuk di sekitarnya saat lapar, bahkan lebih menyedihkan daripada aku yang tumbuh bersama kawanan serigala. Untuk menghindari binatang buas, dia memanjat ke puncak pohon untuk beristirahat di malam hari. Namun, dia jatuh lagi. Seseorang tanpa sengaja menemukannya. Melihat penampilannya yang bukan manusia atau hantu, mereka hampir ketakutan setengah mati. Beberapa orang baik hati ingin menelepon 119 untuk menyelamatkannya, tetapi dia dengan erat menggenggam tanah. Bahkan jika telapak tangannya semua tergores, dia tidak mau melepaskan dan pergi. Dia bahkan menggigit orang yang membantunya. Aku tidak akan pergi, aku akan menunggunya. Kalian jangan mencoba menangkap dan membawaku pergi. Lama-kelamaan, semua orang hanya menganggapnya sebagai orang gila liar dan tidak ada yang peduli padanya. Liu Sisi tidak memiliki kekuatan untuk duduk lagi. Seluruh tubuhnya memancarkan bau busuk. Dia melihat beberapa burung bangkai yang berputar-putar di langit. Dia tahu ajalnya sudah dekat, tetapi dia masih memiliki satu harapan terakhir, yaitu bertemu denganku sekali lagi. Jadi dia menggertakkan giginya dan bertahan selama 7 hari penuh. Burung bangkai sudah tidak sabar, sudah mulai dari tempat yang membusuk. Sampai suatu hari yang cerah, aku melihat sosokku yang kabur dari kejauhan 100 meter di sudut matanya. Mulut Liu Sisi tertarik membentuk senyuman. Aroma busuk yang menjijikan datang. Aku mengerutkan kening dan menepuk kepala serigala. Serigala pemimpin segera berbalik dan membawaku berlari ke arah lain. Aku meniup peluit nyaring. Babi hutan yang berada 100 meter jauhnya berbalik dengan terengah-engah dan menuruni bukit, tidak akan pernah datang ke sini lagi. Baunya membuatku ingin muntah. Sudahlah, semuanya seharusnya sudah berakhir.